Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Kusumawati dengan NIM akhir 106 dari kelas Analisa Proses Bisnis B. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang peta proses bisnis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Selamat menyaksikan. Berikut adalah peta proses bisnis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Ada input, yakni kementerian, provinsi, bupati, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Outputnya kementerian, provinsi, DPRD kabupaten, bupati, instansi, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dalam peta proses bisnis level 0 Dinas Pendidikan ini terdapat 3 proses, yakni proses utama yang mencakup pengelolaan pendidikan, peningkatan pendidik, pengembangan kurikulum, pengembangan bahasa dan sastra, serta perizinan. Ada pula proses manajerial, yakni mencakup sistem pengawasan, sistem pengelolaan, tata kelola organisasi, pengelolaan SDM aparatur, serta perencanaan program. Ada pula proses pendukung, yang mencakup perundang-undangan, sistem informasi, serta layanan administrasi dan kearsipan. Terdapat peta proses bisnis level 1 Dinas Pendidikan, yakni pengelolaan pendidikan, yang di dalamnya mencakup input sekolah dan masyarakat dengan output sekolah. Di dalamnya terdapat pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan PAUD dan PNFI, serta pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama. Ada pula peta proses bisnis level 2 Dinas Pendidikan, pengelolaan pendidikan sekolah dasar, yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan proses belajar, ujian, penyediaan atau pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana SD. Ada pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni penyelenggaraan proses belajar, ujian, penyediaan atau pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan SD, yang di dalamnya terdapat penyelenggaraan proses belajar dan ujian, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD. Ada pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yaitu sarana dan prasarana SD, mencakup penambahan USB, penambahan ruang kelas baru, pembangunan utilitas, rehab sedang atau berat perpustakaan, rehab sedang atau berat sarpas, rehab sedang atau berat ruang guru, pembangunan perpustakaan, pembangunan sarpas dan utilitas, rehab sedang atau berat ruang kelas, rehab sedang atau berat ruang guru, pengadaan mahler, serta pengadaan alat praktek dan paraga. Ada pula peta proses bisnis level 2 Dinas Pendidikan, yakni pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan proses belajar, ujian, penyediaan atau pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan, serta sarana dan prasarana SMP. Terdapat pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni penyelenggaraan proses belajar, ujian, penyediaan atau pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan, pembinaan kelembagaan SMP, yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan proses belajar dan ujian, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, pengelolaan dana BOS SMP, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP. Ada pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni sarana dan prasarana SMP, yang di dalamnya mencakup penambahan USB, ruang kelas baru, pembangunan utilitas sarpras dan utilitas perpustakaan, rehab sedang atau berat ruang kelas, ruang guru, serta pengadaan alat praktek dan paraga. Terdapat peta proses bisnis level 2 Dinas Pendidikan, yakni pengelolaan PAUD dan
PNFI yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan PAUD dan PNF. Ada pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang di dalamnya mencakup pembangunan gedung atau ruang, sarana prasarana, rehabilitas sedang atau berat, penyelenggaraan proses belajar, penyiapan dan tindak lanjut evaluasi, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan, dan pengelolaan dana BOP PAUD. Serta terdapat peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni penyelenggaraan pendidikan non-formal yang di dalamnya mencakup pembangunan gedung atau ruang, pembangunan sarana prasarana, rehabilitas sedang atau berat gedung atau ruang kelas atau ruang guru, pengadaan mebel pendidikan non-formal dan kesetaraan, pengelolaan dana BOP sekolah PNF, pengadaan alat praktik dan paraga, penyelenggaraan proses belajar, penyimpanan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Serta ada pula peta proses bisnis level 1 Dinas Pendidikan, yakni perizinan yang di dalamnya mencakup pelaksanaan survei lokasi dan penilaian atau kesediaan peserta didik, serta pelaksanaan analisa kelayakan serta rekomendasi dengan input sekolah atau lembaga, masyarakat, instansi vertikal dengan output dinas perizinan dan sekolah. Ada pula peta proses bisnis level 1 Dinas Pendidikan, pengembangan kurikulum yang di dalamnya penyusunan dan penetapan, sosialisasi dan pembimbingan teknik, serta monitoring dan evaluasi. Ada pula peta proses bisnis level 1 Dinas Pendidikan, yakni pengembangan bahasa dan sastra daerah yang di dalamnya terdapat pembinaan, pengembangan dan perlindungan dan pelestarian bahasa daerah dengan input sekolah atau lembaga, masyarakat, serta instansi vertikal. Dengan output dinas perizinan dan sekolah. Ada pula peta proses bisnis, yakni peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan yang di dalamnya mencakup pemetaan dan distribusi. Adapun input, yaitu sekolah atau lembaga, masyarakat, instansi vertikal, dan outputnya dinas perizinan dan sekolah. Ada pula peta proses bisnis level 2 Dinas Pendidikan, yakni GTK, kurikulum pengembangan bahasa dan sastra, yang di dalamnya penataan guru, tenaga pendidikan, dan perizinan pendidikan, serta pengembangan kurikulum bahasa dan sastra. Ada pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni penataan guru, tenaga kependidikan, dan perizinan kependidikan, yang di dalamnya mencakup perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, serta penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan, serta penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar, pengendalian dan pengawasan perizinan, penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan pendidikan non-formal, pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan perizinan formal, serta pembinaan PAUD dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ada pula peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni pengembangan kurikulum bahasa dan sastra, yang di dalamnya mencakup penyusunan kompetensi dasar, muatan lowong, pendidikan anak usia dini,
penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini, penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan, vitalitas, konservasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah, publikasi bahasa dan sastra daerah, penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan, penyediaan dan pendistribusian buku, peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa, serta penyusunan modul dan bahan ajar mahasiswa. Serta ada beberapa peta lintas fungsinya, serta peta proses bisnis level 3 Dinas Pendidikan, yakni penyelenggaraan proses belajar dan ujian yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan proses belajar dan ujian, sarana dan prasarana. Terdapat input sekolah atau lembaga, masyarakat, dan instansi vertikal, dan output dinas perizinan dan sekolah. Terdapat peta relasi proses bisnis, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pengembangan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini, penyelenggaraan pendidikan non-formal, penyelenggaraan pendidikan informal PAUD, pembangunan sarana dan prasarana PAUD dan PNFI, serta yang terakhir pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang PAUD dan PNFI. Saya rasa cukup sekian penjelasan presentasi tentang peta proses bisnis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.